Jumpa lagi di channel Simbol Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham-saham ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari Selasa besok tanggal 1 Agustus tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham MDKA. Oke, hari ini MDKA berhasil menguat 6,69% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, tren pergerakannya MDKA masih bergerak di fase uptrend ya teman-teman ya. Yang mana saat ini MA20 dan MA5 ini merupakan area support untuk saham MDKA teman-teman. Oke, di sini kita bisa perhatikan ada area resisten di area harga kisaran 3.620 hingga 3.650, yang mana area ini nantinya berpotensi akan dituju oleh saham MDKA ya teman-teman ya. Ini target kenaikan dari saham MDKA. Oke, jadi selama pergerakan saham MDKA ini masih berada di atas garis MA5, maka MDKA ini masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya dan target kenaikan di area resisten di area MA100. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk MDKA. Oke, hari ini asing ada net buy. Oke, untuk broker transaksi. Kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi dengan top 4 broker paling atas ada BK, BB, ZP, dan CC. Oke, mudah-mudahan MDKA pada hari Selasa besok berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ERA. Oke, ERA hari ini juga berhasil menguat 3,31% ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan nih ada ledakan volume pada hari ini untuk saham ERA. ERA juga berhasil break dan close di atas area MA100. MA100 saat ini merupakan area support untuk saham ERA teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik. Pada saat market berjalan, ERA sempat ada di harga tertingginya yakni di area harga 515. Namun pada saat market close dia tutup di harga 500. Di sini kita bisa perhatikan ada area support MA100 di area harga kisaran 498 hingga 500 ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ingin entry di saham ERA, teman-teman bisa memanfaatkan adanya area support ini teman-teman. Jadi selama pergerakan saham ERA ini masih berada di atas garis MA100, maka ERA masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya dan target terdekat untuk saham ERA yakni ada di harga 515 hingga 520 teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik. Oke. Ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham ERA. Oke, ERA hari ini asing ada net buy. Ini kalau kita amati dari tanggal 28 Juli dan hari ini tanggal 31, asing terus melakukan pembelian. Oke, untuk broker transaksi, kalau kita perhatikan di sini juga ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ada 5 broker teratas, ada CC, NI, DHAK, dan AZ yang mengakumulasi saham ERA. Oke. Next kemudian ada saham kode BAJA. Oke. BAJA. Oke, BAJA ini juga menarik ya teman-teman ya. Tren pergerakannya dia ada di fase uptrend ya teman-teman ya. Kalau kita amati ini MA5 ini merupakan area support dari saham BAJA. Artinya MA5 ini merupakan area support yang mana kalau misalkan pergerakan saham BAJA ini masih berada di atas garis MA5, maka BAJA masih berpeluang dia akan terus melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat hari ini dia sempat menyentuh area harga 191 yang mana harga 191 ini merupakan harga terendah saham BAJA. Nah, di sini 191 menyentuh area support MA5 teman-teman. Oke. Namun pada saat market berjalan dia sempat mantul ya teman-teman ya, dia mantul dan ditutup di harga penutupan di 199. Oke. Di sini ada area resisten yang mana area ini nantinya berpotensi akan dituju oleh saham BAJA yakni di area harga 206 teman-teman. Inilah target kenaikan dari saham BAJA. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan ingin entry di saham BAJA, teman-teman bisa manfaatkan adanya area support di MA5 yakni di area harga 191 hingga 195 teman ya. Jadi selama pergerakan saham BAJA ini masih berada di atas garis MA5, maka BAJA ini masih berpeluang dia akan menguat. Resiko terjadi kalau misalkan BAJA ini jebol dari garis MA5. Karena kalau misalkan dia jebol dari MA5, maka penurunannya cukup dalam ya teman-teman ya. Di sini kita bisa perhatikan ada area support MA20. Yakni area support kalau misalkan MA5 dijebol, maka dia akan berpotensi ke MA20. Kalau kita ukur dari MA5 ke MA20 ini penurunannya berkisar sekitar 18% ya teman-teman ya. Jadi cukup dalam. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk BAJA. Oke, BAJA hari ini asing ada net sell.
Untuk broker transaksi kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini ada top 2 broker paling atas ada BQ dan PD yang mengakumulasi saham baja di harga rata-rata di 194 dan 198 teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan baja besok berhasil melanjutkan penguatannya dengan menuju area resistance di area harga kisaran 206 teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham dan kode MAPA. Oke, MAPA hari ini berhasil menguat 3,85% dan penguatannya juga kalau kita perhatikan terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Tren pergerakannya ini MAPA bergerak uptrend ya teman-teman ya. Ini pergerakannya masih ada di atas garis MA20 dan MA5. Yang mana MA5 saat ini merupakan area support untuk saham MAPA. Jadi selama pergerakan saham MAPA ini masih berada di atas garis MA5, maka MAPA berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Di sini ada area resistance di area harga kisaran 815 yang mana area ini nantinya berpotensi akan dituju oleh saham MAPA. Jadi kalau misalkan MAPA besok berhasil break dan close di atas area harga 815, maka MAPA akan berpeluang melanjutkan penguatannya teman-teman. Namun sebaliknya kalau misalkan ternyata besok MAPA ini gagal menembus area resistance di 815, maka dia akan berpotensi tetap koreksi, dan kalau koreksi dia akan menuju ke area support MA5 teman-teman. Oke. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan entry beli pada saat dia benar-benar berhasil break dan close di atas area harga 815 ya teman-teman ya. Jadi lebih baik saat ini wait and see terlebih dahulu untuk saham MAPA teman-teman. Oke, coba kita cek di time frame monthly ya teman-teman ya untuk MAPA. Oke, MAPA ini ada di harga tertingginya di harga sekitar 880 ya teman-teman ya. Oke, di area sini. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham MAPA, mengingat saat ini sudah mendekati area resistance teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk MAPA. Oke, MAPA hari ini ada net buy untuk asing. Untuk broker transaksi kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi. Ini ada LG ya teman-teman ya yang mengakumulasi saham MAPA teman-teman. Oke, jadi ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan MAPA besok berhasil melanjutkan penguatannya ya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham kode ELSA. Oke, ELSA. Oke, ELSA hari ini berhasil menguat 4,28%. Ini penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Tren pergerakannya dia bergerak di fase uptrend dengan MA20 ini merupakan area support kuat untuk saham ELSA ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham ELSA ini masih berada di atas garis MA20 dan MA5, maka ELSA ini masih berpeluang dia akan terus melanjutkan penguatannya teman-teman. Risiko terjadi kalau misalkan ELSA ini jebol dari garis MA20, karena kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, maka ELSA akan berpeluang dia akan turun dan menguji area support selanjutnya atau support terdekat. Kita bisa perhatikan ada area support di garis MA60 di kisaran harga 342 teman-teman ya. Oke. Dan kalau kita perhatikan ELSA sempat menyentuh area resistance di area harga 394 teman-teman ya. Seperti kita ketahui di sini tanggal 25 Juli ini ELSA juga ada di harga tertingginya yakni di area harga 394. Namun dia gagal untuk menembus area harga tertinggi teman-teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham ELSA ini belum bisa menembus area resistance di area harga 394, maka ELSA masih berpeluang dia akan turun teman-teman. Namun sebaliknya kalau misalkan dia besok berhasil break dan close di atas harga 394, tentunya ELSA akan tetap melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa perhatikan ada area resistance di area harga kisaran 400 teman. Ini target kenaikan dari saham ELSA teman ya. Oke. Karena saat ini ELSA ini sudah mendekati area resistance, mungkin kalau misalkan teman ingin entry bisa masuk namun dengan jumlah lot yang terbatas ya teman ya. Oke. Ini masih cukup menarik untuk pergerakan saham ELSA. Kita coba cek lihat di transaksi asing untuk ELSA. Oke, ELSA hari ini asing ada net buy. Kita bisa perhatikan tanggal 28 Juli dan tanggal 31 ini asing terus melakukan pembelian ya teman-teman ya. Untuk broker transaksi kalau kita perhatikan jelas sekali ini ada akumulasi dengan broker DR dan BK yang mengakumulasi saham ELSA di harga rata-rata 384 dan 386 teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ELSA besok berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman ya dengan menguji area resistance di area harga 394 dan 400 teman. Karena kalau misalkan 400 ini dia berhasil ditembus, maka ELSA juga
nantinya akan berpeluang dia akan melanjutkan penguatan kembali, dan di sini masih ada resistance di area harga 428 teman-teman. Jadi kuncinya di sini ada area resistance di harga kisaran 394 dan 400 teman ya. Oke, jadi untuk entry posisi di saham Elsa teman-teman bisa masuk namun dengan jumlah lot yang terbatas teman ya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silahkan tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.